Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. All new Range Rover PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Akhirnya ada Range Rover yang tidak lagi menjadi sahabat SPBU, lebih irit, lebih kencang, lebih canggih, dan yang paling mengherankan di Indonesia harganya lebih rendah dibandingkan varian biasa. Dan di video kali ini saya akan bawa mobil ini dan saya sudah mengetesnya dalam jangka yang panjang dan saya bisa memberitahu Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana detail eksterior dan interior mobil ini, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, dan apa saja kelebihan dan kelemahannya. Ini adalah all new Range Rover plug-in hybrid electric vehicle. Sekarang kita akan mulai dulu dari hal yang paling mencengangkan, yaitu adalah harganya. Dan ini biar tidak salah saya sudah mencatat daftar harga dari Range Rover ini. Oke, tipe yang dimasukkan ke Indonesia adalah Range Rover PHEV P440E. Ada dua varian, yang long wheelbase SE seperti ini dan ada juga yang auto biography, itu yang lebih special editionnya. Nah, untuk yang long wheelbase SE seperti ini, harga dari yang non plug-in hybrid ya, jadi yang biasa mesin 3000 cc, 6 silinder, turbo, itu harga normalnya yang non PHEV adalah 5,864 miliar off the road. Dan untuk yang plug-in hybrid harganya 5,047 miliar rupiah off the road, yang artinya lebih dari 800 juta rupiah lebih murah dalam keadaan off the road. Dalam keadaan on the road artinya mobil ini lebih murah sekitar 1 miliar rupiah dibandingkan yang non PHEV. Kemudian untuk yang auto biografinya juga gitu, yang non PHEV harganya 6,795 miliar rupiah off the road. Untuk yang PHEV-nya yang auto biografi itu 5,587 miliar off the road, artinya sekitar 1,2 miliar rupiah dalam keadaan off the road itu lebih murah, dan dalam keadaan on the road artinya bisa sekitar 1,4 sampai 1,5 miliar rupiah lebih murah. Nggak pernah terjadi versi plug-in hybrid itu lebih murah daripada versi biasa. Bahkan yang versi hybrid saja itu selalu lebih mahal daripada versi biasanya. Nah, kemarin saya tanya ke Range Rover, kenapa bisa lebih murah? Apakah kelengkapannya beda? Tidak, kelengkapannya sama, trimnya sama, tapi ini penggeraknya plug-in hybrid. Mereka bilang karena mereka mendapatkan keringanan pajak karena sekarang penentuan pajak berdasarkan emisi. Nah, mestinya seperti ini. Itu membuat saya bingung, kenapa yang lain hybridnya lebih mahal ya? Apa jangan-jangan mestinya lebih murah seperti ini? Tapi anyway, jadi ini adalah Range Rover yang paling menarik, tapi kita lihat dulu speknya seperti apa. Oke, tentu saja yang paling membedakan adalah penggeraknya. Dia sama seperti mobil hybrid, artinya dia ada mesin normal, ada motor elektrik, tapi di plug-in hybrid baterainya itu lebih besar, sehingga selain di-charge oleh regenerative braking pada saat kita deselerasi, mobil ini juga bisa di-charge secara normal seperti kita mobil listrik. Bayangannya kalau mobil hybrid itu baterainya hanya sekitar 1 sampai 2 kWh kapasitasnya untuk menangkap energi regeneratif, dan ketika sudah cukup mesin dimatikan dan untuk sesaat dia bisa menjalankan mobil tanpa mesin. Nanti kalau baterainya habis baru mesinnya nyala. Nah,
Mobil ini baterainya kapasitasnya 38,2 kilowatt hour. Jadi kalau kita isi penuh, itu klaim dari Range Rover mobil ini bisa lebih dari 80 kilometer berjalan tanpa perlu menggunakan mesin bensinnya sama sekali. Dan itu luar biasa karena itu sudah lebih dari cukup untuk kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau kita ke kantor, sekali ke kantor 40 kilo, bolak-balik 80 kilo, kita tidak perlu menggunakan bensin. Atau misalnya kalau ke kantor kita lebih dari 50 kilo, anggap 60-70 kilometer. Kita bisa ke kantor dan sampai kantor Anda charge karena asumsinya ketika Anda pakai mobil seperti ini Anda adalah yang punya kantornya, jadi Anda bisa punya akses ke charging. Anda pulang ke rumah tidak perlu pakai bensin lagi. Nanti kita akan tes apakah klaim itu benar. Nah, jadi dia bisa bergerak seperti mobil listrik. Tapi dia masih memiliki mesin yang sama seperti Range Rover non plug-in hybrid, yaitu unit 3000 cc 6 silinder turbo, yang ini membuat mobil ini fleksibel. Kalau dia nanti baterainya habis, dia akan memulai siklus hybrid seperti biasa. Jadi dia range-nya tidak terbatas. Anda bisa mengisi bahan bakar seperti biasa. Tapi kalau Anda di dalam kota, Anda tinggal charge, Anda bisa berjalan 80 kilometeran tanpa menggunakan mesin. Dan kemudian tenaganya juga jadi lebih besar dibandingkan yang non plug-in hybrid karena dia ada motor listrik yang membawa tenaga tambahan. Nah, untuk Range Rover yang bukan plug-in hybrid itu masuk sini trimnya itu P400, artinya 400 HP dan torsinya 550 Newton meter. Untuk yang plug-in hybrid dia trimnya adalah P440E. E kecil itu artinya tenaga elektrik. Nah, artinya mobil ini sudah menghasilkan 440 PS, 40 PS lebih besar dibandingkan yang normal dan torsinya 620 Nm alias 70 Nm lebih besar dibandingkan yang non plug-in hybrid. Dan tenaga tersebut disalurkan ke 4 roda lewat transmisi ZF 8 speed. Artinya mobil ini bisa jadi mobil listrik. Ketika dia baterainya habis dia akan siklus hybrid yang artinya juga konsumsi bahan bakarnya secara teoritis akan lebih hemat. Tapi dia range-nya tidak terbatas, bisa kemanapun asal ada SPBU. Dan dia kalau berakselerasi juga lebih cepat dibandingkan yang non plug-in hybrid. Jadi secara penggerak lebih superior. Dan ingat harganya 1 miliar rupiah lebih rendah. Untuk desain bodi tidak ada bedanya dengan versi yang lain, tidak ada aksen-aksen biru menandakan ramah lingkungan tuh, nggak ada, biasa aja. Dan ini adalah Range Rover generasi kelima dan menurut saya ini adalah salah satu yang paling ganteng yang pernah dibuat. Nggak ada yang salah dari desainnya, depannya clean, minimalis, bodi dan lampu itu seakan menyatu dalam satu pahatan bodi. Kemudian di sini ada garis khasnya yang langsung membuat orang tahu ini sebuah Range Rover. Kemudian ini pintunya kalau dikunci juga dia bisa rata. Jadi pada saat kita jalan itu dia memberikan hambatan angin yang rendah serta memberikan desain yang clean. Namun pada saat kita buka dia keluar, ini pijakan yang akan mempermudah kita masuk ke dalam. Dan ini yang paling keren, belakangnya. Wow, ini jangan-jangan semua mobil harus dibikin seperti ini ya. Karena ini mobil didesain seperti tidak memiliki lampu sama sekali. Tidak ada aksen warna merah, warna kuning, atau warna putih. Hanya aksen seperti piano black di sini. Tapi ya seperti Anda tahu di dalam piano black ini ada lampu LED yang di sini berwarna merah untuk lampu normal dan lampu rem, sedangkan yang di sini adalah untuk sen yang Anda bisa lihat seperti ini jika menyala. Dan ini membuat desain mobil itu clean, minimalis, sekaligus terlihat smart, dan apalagi ketika lampunya menyala juga itu keren sekali. Ini adalah desain Range Rover yang modern. Mereka tidak tidak mati-matian mempertahankan keklasikan dari Range Rover seperti misalnya yang dilakukan oleh G-Class yang benar-benar mempertahankan keklasikannya gitu. Mereka melakukan pendekatan yang modern, tapi modern yang masih sangat khas
Range Rover. Pendekatan yang berbeda dari G-Class, tapi dua-duanya sama memberikan penampilan yang sangat-sangat menarik. Sekilas Anda tahu ini Range Rover, dan sekilas juga Anda tahu ini adalah Range Rover yang baru. Seperti kita tahu, Range Rover adalah off-roader yang andal sekali, dan yang plug-in hybrid ini juga bukan pengecualian. Tapi memang sebagian besar atau bahkan hampir seluruh pemilik Range Rover akan lumayan enggan menggunakan mobil ini ke medan off-road yang kasar. Makanya bannya juga tidak digunakan ban off-road. Ini ban pure aspal, ukurannya juga sangat besar, 21 inci dengan ukuran 275, aspek rasio 50. Ya, kalau Anda mau ganti ban MT atau AT boleh-boleh saja, dan mobil ini akan memberikan kemampuan off-road yang luar biasa. Tapi lihat bodinya. Bodinya clean, catnya itu selalu ya di Range Rover itu catnya tuh kelihatan wet look sekali, dan kok rasanya sayang ya kalau ada percikan-percikan. Ya udahlah, mobil ini punya kemampuan off-road hebat, dan mobil ini juga bisa sangat tinggi. Jadi dia menggunakan air suspension, dan ini adalah posisi terendahnya, dan posisi terendah itu secara otomatis diaplikasikan oleh mobil ketika kita parkir, kita mau turun atau mau naik. Dan ketika berjalan dia akan naik ketinggiannya ke normal, dan dia masih punya ketinggian satu lagi, yaitu ketinggian off-road. Yang itu bahkan di ketinggian off-road itu kita bisa melewati genangan air itu mendekati 1 meter. Kita bisa melewati genangan air bahkan lebih dari ban ini. Itu bukti betapa capable-nya mobil ini melewati jalur off-road. Sayang sih, tapi kalau Anda tega, mobil ini bisa. Normalnya ini adalah tempat Anda mengisi bensin, tapi bukan. Yang di sebelah kanan itu untuk mengisi bensin. Sedangkan yang di sini untuk mengisi listrik. Dan di sini plug-in hybrid yang bisa di-charge secara AC maupun DC. Biasanya plug-in hybrid itu hanya AC ya, karena ya kapasitasnya nggak gede-gede amat. Tapi untuk sebuah plug-in hybrid ini memang kapasitas baterainya besar, 38,2. Itu artinya sekitar 2 kali lipat lebih yang dimiliki oleh Wuling R-EV. Makanya dia juga menyediakan DC fast charging. Nah, ini dia bisa sampai 50.000 watt di charge. Dan kalau sampai 50.000 watt itu tidak sampai 1 jam bisa nge-charge baterai ini dari 0 sampai penuh. Tapi kalau kita pakai yang di rumah yang 7.700 watt, kira-kira butuh 5 sampai 6 jam. Pas lah pada saat kita parkir mobil ini di rumah, kita tidur, kita colok, paginya sudah penuh lagi, tidak perlu pakai bensin lagi menggunakan Range Rover ini selama 80 sampai 90 km pertama. Sekarang kita akan lihat bagasinya, tapi sebelumnya ada 2 hal desain di mobil ini. Satu saya suka, yang satu saya kurang suka. Yang saya kurang suka adalah antena shark fin-nya ada 2. Ya mungkin mereka berfungsi ya, tapi agak janggal aja melihat ada antena shark fin itu ada 2 di atas. Nah, tapi satu desain yang saya sangat suka adalah dia seperti model kekinian, tidak ada wiper di bagian bawah sini, yang itu akan membuat tampilan lebih clean serta profil aerodinamika itu tidak terganggu. Tapi tentu ada yang protes lah, tapi gimana, tetap aja yang namanya wiper itu penting untuk membersihkan terutama dari lumpur yang tidak bisa hanya dari hembusan angin. Nah, inilah clever solution dari Range Rover, mereka meletakkan wipernya di atas ini di balik spoiler. Jadi dia tetap bisa berfungsi, tapi dia tidak mengganggu pandangan dan tidak mengganggu aerodinamika. Smart. Oke, sekarang kita buka bagian bagasinya. Ini plat nomornya ada tulisan Indomobil JLR ya, mengingatkan Anda lagi sekarang Jaguar Land Rover sudah dipegang oleh grup Indomobil. Jadi semoga merek ini semakin kokoh dan semakin bertahan lama di Indonesia. Oke. Seperti khasnya Range Rover, dia menggunakan split tailgate dan bagian bawah sini aman untuk diduduki. Bahkan kalau nggak salah sampai 100 kg, karena memang ada penahan mekanikalnya di sini, ada penahan kawat besinya. Jadi Anda bisa menikmati pemandangan duduk di atas kesuksesan Anda membeli sebuah Range Rover, mencari inspirasi di alam. Dan ini bagasi yang sangat luas. Bahkan kalau Anda masih kurang, dengan pelipatan elektrik di belakang, Anda juga bisa melipat bangku belakang itu
secara elektrik. Nggak ada pakai pegas gubrak gitu, nggak ada. Semuanya full elektrik. Dia tidak rata 100% ya, tapi minimal melipatnya mudah dan dia juga dilengkapi dengan fitur auto. Jadi hanya sekali klik saja kursi tegak, sekali klik saja kursi rebah, dan dia tetap bisa membuat ruang penyimpanan yang besar, bahkan lebih dari 2000 liter ketika itu dilipat bangkunya. Dan banyak sekali ini hook-hook atau kaitan-kaitan untuk mengikat barang. Di belakang ada juga soket 12 volt, lampunya ada 4 buah LED. Jadi ini bagasi yang besar dan praktis. Serta yang berbeda dibandingkan tipe biasa, di sini ada charger. Jadi ini adalah charger portable. Charger portable ini nggak saya pakai karena di rumah kebetulan saya ada charging station. Tapi kalau Anda mau, Anda bisa pakai charging portable ini. Jadi kan dia kapasitas baterainya nggak terlalu besar ya, 38,2 kWh, dan ini bisa sekitar 3 kW lah mengecharge-nya. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya wall charger, Anda hanya pakai portable charger ini, kira-kira dari kosong sampai penuh ya 12 sampai 13 jam lah kira-kira untuk memenuhi baterai 38,2 kWh-nya itu. Tapi paling nice sih kalau Anda punya charger yang 7,7 kW, itu effortless banget untuk nge-charge mobil ini. Nah, untuk menutup, Anda tidak perlu melipat yang bagian bawah dulu, Anda tinggal pencet yang atas, dia akan secara otomatis dua-duanya melipat. Iya. Oh iya, ada satu yang hampir terlupa. Di bawah dek ini ada ban serep yang full size 275/50R21 dengan velg yang sama seperti yang dipasangkan di mobil. Ya, jadi kalau mobil Anda kempes, Anda bisa ganti ban dan tidak terlihat berbeda, tapi ya saya bisa bayangkan betapa beratnya mengangkut ban ini sendirian. Jadi ya saya sarankan walaupun ada ban serep full size, tetap sediakan tire repair kit yang mana itu bisa lebih praktis di beberapa keadaan. Kita sekarang masuk ke bagian belakangnya. Dia tidak ada ini ya, tidak ada tuas buat tangan di sini untuk mempermudah naik karena tidak perlu. Yang pertama, mobil ini sudah pendek, saya juga bisa langsung naik, atau Anda juga bisa memanfaatkan injakan di sini stepnya, dan ini sangat mudah, tidak perlu benar-benar tarikan di sini. Dan wow, karena dia adalah yang versi long wheelbase, ini mengagumkan yang namanya legroom ya. Ini setara S-Class nih. Legroomnya benar-benar sangat lega. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan saya bisa selonjor, bahkan kaki aja tuh hampir nggak sampai ke bangku depan. Dan ini headroom juga masih memadai walaupun dia memakai panoramic roof, serta kursinya ini electric reclining. Jadi Anda bisa reclining elektrik, walaupun sedikit kritik dari saya, ini terlalu cepat recliningnya dan terlalu agak kasar untuk sebuah Range Rover. Kenapa harus secepat ini ya? Mestinya dia bisa bikin lebih halus gitu ya. Sayang sekali. Nah ini, tapi kalau kita udah recline sampai maksimal, wah ini sangat-sangat santai. Sandaran tangannya juga proper. Ini juga ada lacinya di sini, ada cup holdernya, dan ini bisa menopang tangan dengan baik. Paha juga tertopang dengan sangat baik. Jadi ini bangkunya tinggi, jadi Anda tuh nggak ngatung duduknya, tapi benar-benar proper. Di belakang ada dual zone lagi AC, jadi total ada 4 zone AC-nya. Anda bisa atur suhu di kanan dan di kiri secara terpisah. Dan Anda bisa atur juga blowernya secara terpisah kanan dan kiri.
Ini bahkan arah AC pun juga bisa diatur dari belakang sini. Wah, ini benar-benar ruangan yang pas untuk bosnya, karena orang yang membeli Range Rover kebanyakan itu juga disupiri, dan ini benar-benar tempat duduk yang sangat nyaman dengan ruang yang sangat lega. Kemudian juga sudah ada tirainya juga sudah elektrik. Lampu kabin semuanya LED. Bahkan lampu kabin juga kita menyalakan dari tombol yang ada di setir. Tirai atas juga bisa dikendalikan dari tombol yang ada di belakang. Bahkan kalau kita nggak seneng dengan musik yang di setel oleh driver kita bisa mute dengan tombol mute yang juga ada di kursi. Desainnya benar-benar rapi, semuanya tetap minimalis tapi fungsional, dan yang jelas sangat nyaman dan sangat lega. Saya sampai bingung, ini mungkin karena saking besarnya Range Rover ya, walaupun baterai plug-in hybridnya itu besar, tapi ternyata tidak menyita space di bagasi sama sekali, tidak menyita space penumpang sama sekali. Dan artinya dia ada di bawahnya lagi. Karena besarnya mobil ini sampai baterai itu tidak mengganggu. Secara layout, Range Rover yang plug-in hybrid ini tidak berbeda dibandingkan yang bukan plug-in hybrid. Dan ini desain yang sangat-sangat keren. Kualitasnya sudah pasti tinggi, material empuk di mana-mana, wooden panel, piano black, tidak ada material yang terlihat atau terasa murah sama sekali. Kemudian layarnya ini juga simple, tipis, instrumennya, multimedianya ada agak curve sedikit, panel AC-nya. Ini tuh membuat desain yang simple, tapi gambarnya high quality. Kemudian dengan haptic engine ini seolah ada getaran seperti kita tuh menekan layar dan layarnya bergerak, padahal sebenarnya hanya permainan haptic engine yang sangat intuitif untuk digunakan, sangat mudah, dan masih ada sedikit delay, tapi delaynya itu sangat bisa masuk toleransi dan sangat menyenangkan untuk digunakan. AC-nya juga sangat mudah, yang lainnya juga simple semua, tapi yang membedakan kalau di plug-in hybrid ini ada layar tampilan EV. Dia bisa memperlihatkan berapa level baterai kita sekarang, kemudian aliran energinya, dan beberapa pengaturan charging karena dia plug-in hybrid. Kalau yang lainnya sama, ini posisi berkendaranya ergonomis tapi command position. Jadi command position tuh kita memang serasa lebih tinggi dari mobilnya. Ini nih bahu mobil ini memang seperti tempat bersandar lengan kita, dan memang posisi command position ini dipertahankan oleh Range Rover karena dianggap seperti mungkin komandan sedang menginspeksi pasukannya. Itu filosofinya. Tapi ini posisi mengemudinya sangat menyenangkan, setirnya juga sangat enteng. Lihat ini ban 21 inci, hanya pakai satu tangan ini bisa belok. Ini sangat enteng. Hanya sedikit lebih berat dibandingkan Rolls Royce. Rolls Royce memang yang paling enteng, tapi ini hanya berbeda sedikit, hampir tidak bisa dibedakan. Visibilitas ke depan, ke samping, ke belakang ini sangat memadai, dan kokpit ini tidak driver oriented tapi menyenangkan. Semua mendapatkan informasi yang sama, tidak ada yang berbelok ke arah driver. Tapi ya memang begitulah Range Rover. Range Rover itu bukan mobil yang harus seperti kurung oleh kokpit gitu ya, tapi seperti ini. Desainnya terbuka, desainnya fresh, desainnya minimalis tapi modern dan berkelas. Oke, tapi satu yang harus kita rasakan adalah bagaimana rasa plug-in hybrid di sebuah Range Rover. Jadi kita harus langsung jalan. Let's go. Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas, yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar beroktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap optimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan.
Teknologi baru Shell V-Power Nitro Plus dirancang dan diklaim mampu membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan mencegah terjadinya penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Shell V-Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat. Nah, sekarang semakin sering Anda mengisi bahan bakar di SPBU Shell, semakin banyak juga poin yang Anda dapatkan di program loyalitas Shell Go Plus. Dan poin tersebut bisa Anda tukarkan dengan beragam hal termasuk diskon pembelian bahan bakar di pengisian berikutnya. Ayo, mau ikutan? Segera download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member Shell Go Plus supaya Anda bisa merasakan manfaatnya. Sekarang, walaupun kita baru mengisi bahan bakar, tapi ini baterainya masih ada, jadi sementara kita pakai tenaga listrik dulu untuk berjalan. Let's go. Akan tetapi, bensin berkualitas yang baru saja kami beli tidak langsung terpakai. Bahkan mungkin akan menginap di tangki bahan bakar mobil ini dalam waktu yang sangat lama. Yaitu karena sebagian besar perjalanan dengan mobil ini dilakukan hanya dengan tenaga listrik. Sekali charge penuh, dia bisa 80-90 km jarak tempuhnya, tergantung kondisi lalu lintas. Saya sudah coba semua kondisi. Saya pernah di kondisi Jakarta itu macet, bahkan kecepatan rata-rata itu tidak sampai 22 km per jam. Dia masih bisa 81 km menggunakan hanya listrik sebelum mesinnya kemudian menyala. Kalau jalannya normal, agak lancar, dia bahkan bisa lebih dari 90 km sekali charge. Dan saya seminggu lebih menggunakan mobil ini, hanya sedikit hari yang dimana saya itu harus berjalan lebih dari 90 km per hari. Bahkan ini selama seminggu lebih ini saya jalan 400 km lebih dan total bensin yang saya pakai itu hanya sekitar 8 liter. Jadi kehematannya 1 liter untuk 50 km. Itu seperti motor. Dan itu saya tidak ngecharge di kantor ya, karena saya hanya ngecharge di rumah tiap malam. Di kantor saya cuma sebentar, saya nggak ngecas. Tapi kalau misalnya Anda di kantor itu dari pagi sampai sore, dan asumsinya pasti Anda bos dari kantor itu, kalau Anda menggunakan Range Rover, Anda punya akses ke listrik dan Anda ngecas di kantor, secara teoritis mobil ini sekali dalam sehari gitu ya, hanya dengan menggunakan listrik itu bisa menempuh lebih dari 160 km tanpa membakar bensin sedikit pun. Oke, Range Rover PHEV ini memang seirit motor untuk pemakaian normal. Tapi sebuah Range Rover juga harus memiliki performa kuat. Oh, jangan khawatir. Karena walaupun kapasitas mesinnya sama seperti Range Rover normal, tapi di PHEV ini ada tambahan tenaga listrik yang kuat. Bahkan tenaga listriknya saja itu bisa membuat mobil ini melaju 0-100 km per jam tanpa mesin sama sekali ya. Dan ini mobil berat sekali. Hanya dengan tenaga listriknya saja 0-100 km per jam itu 15,3 detik. Dan top speednya bisa sampai 140 km per jam hanya dengan listrik. Nah, kalau kita pakai dua-duanya, mesin normal dan listriknya, itu menjadi luar biasa akselerasinya. Karena tenaga dari motor listriknya itu memperbaiki lagi figur akselerasi untuk 0-100 km per jamnya. Kami tes sendiri di Indonesia, 0-100 km per jam, mobil ini bisa mencatat 6,3 detik. Dan itu angka yang sangat cepat untuk sebuah SUV yang sangat besar dan sangat nyaman seperti ini. Dan pada saat akselerasi, hampir tidak terdengar suara mesin, benar-benar samar-samar semuanya. Namun wajar jika ada pertanyaan, apa yang terjadi jika listrik di baterainya sudah habis terpakai selama 90 km pertama? Apakah ia akan menjadi boros seperti normalnya Range Rover? Ya, yang sudah pasti, dia pasti lebih boros dibandingkan kalau full elektrik, karena dia jadi pakai bensin. Itu udah pasti. Tapi tetap, dari hasil tes kami, konsumsi bahan bakarnya sangat irit dibandingkan Range Rover biasa.
Range Rover biasa kalau kita pakai di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, ya bisa 6 sampai 7 km per liter. Kalau agak macet atau kita bawanya suka nggak sabar gasnya, itu dengan mudahnya bisa di 5-an kilometer per liter. Tapi mobil ini ketika tidak ada listrik di baterainya, dia akan menggunakan siklus hybrid. Jadi ketika kita deselerasi, dia akan menyimpan listrik, listriknya ditaruh di baterai. Ketika listriknya dianggap sudah cukup, mesin dimatikan dan mobil hanya bergerak dengan baterai. Hasilnya, walaupun dibandingkan mobil hybrid lainnya ya pasti tidak hemat karena ini sebuah Range Rover, tapi dia bisa mencatat angka 9 km per liter, yang mana itu sangat baik untuk sebuah Range Rover. Dan pada saat mesinnya menyala atau mesinnya mati, itu suara dan getarannya sangat halus. Lagi hidup pun mesinnya itu benar-benar hampir tidak terdengar. Satu-satunya petunjuk yang kita bisa lihat secara jelas itu ya dari RPM saja. Karena kalau tanpa RPM kita sulit untuk mendeteksi kapan mesinnya hidup. Salah satu kerugian dari plug-in hybrid adalah bobotnya yang lebih berat ketimbang hybrid biasa. Tapi di Range Rover itu tidak menjadi isu berarti. Ya, karena mobil ini aslinya saja tanpa plug-in hybrid itu bobotnya sudah di atas 2 ton. Jadi penambahan beberapa ratus kilogram untuk baterai 38,2 kWh-nya itu tidak terlalu terasa signifikan. Jadi bantingan mobil ini tetap proper sebuah Range Rover. Sangat-sangat nyaman dan membuai, tapi pengendaliannya juga stabil di kecepatan tinggi dan tetap presisi karena suspensi udaranya itu dikendalikan oleh komputer. Jadi pada saat awal ya ada sedikit limbung, tapi dia bisa memberikan kekerasan yang bervariasi sesuai kebutuhan sehingga pengendalian tetap sangat baik. Dan Anda tidak akan peduli mengenai handling di mobil ini. Yang Anda peduli adalah kualitas bantingannya, dan kualitas serta kehalusan bantingan mobil ini sangat mirip dengan Rolls-Royce. Yes, benar. Dan itu hebat mengingat harga mobil ini hanya sepertiga dari Rolls-Royce Cullinan misalnya. Kehalusan bantingan dan penggerak elektrik juga bikin mobil ini seperti berjalan di atas awan. Itu bisingan bannya itu sangat minimal. Bahkan suara dari ban itu seolah-olah seperti suara desir angin sepoi-sepoi yang mengiringi Anda terbang rendah di atas awan. Wow. Dan Range Rover ini memang satu dari sedikit merek yang sangat pas kalau memakai tenaga elektrik. Kita jadi serasa mengendarai sebuah Range Rover dari masa depan ketika lagi mode full elektrik seperti ini. Meski begitu, tetap ada sejumlah hal yang agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama adalah USB-C slotnya. Oke, di belakang ada 2, tapi di depan hanya 1. Dan walaupun dia ada wireless charging, tapi tidak semua orang nyaman menggunakan wireless charging. Kenapa sih nggak tambah 1 lagi gitu biar proper gitu? Hal kecil aja itu. Kemudian sistem entertainment di mobil ini sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, tapi untuk Apple CarPlay-nya hanya bisa wireless Apple CarPlay. Padahal tidak semua orang nyaman juga menggunakan wireless Apple CarPlay. Termasuk saya lebih senang menggunakan wired atau disambungkan dengan kabel. Dan mobil-mobil sekarang rata-rata sudah bisa memiliki pilihan antara wired atau wireless, kita bisa milih, tapi untuk di Range Rover PHEV ini hanya bisa wireless. Kemudian mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur radar, kamera parkir, dan kamera 360-nya juga luar biasa. Tapi sayangnya dia belum dilengkapi dengan fitur parkir otomatis. Kemudian hal yang agak mengganggu berikutnya adalah pengaturan headrest. Oke, pengaturan kursi bisa dilakukan oleh tuas di pintu ini, reclining, maju mundur. Bahkan sampai naik turunnya headrest pun bisa diatur dari tuas ini. Tapi untuk maju mundurnya headrest itu bisa disetel, tapi tidak bisa disetel dari
tuas ini. Untuk menyetelnya Anda harus ke menu, kemudian ke seats, setelah itu adjust, pilih headrest, driver atau passenger Anda pilih, dan baru memakai layar sentuh pakai panah, baru dia bisa maju atau mundur. Jadi pengaturan terpisah untuk headrestnya dan agak rumit. Di lain sisi, tentu mobil ini juga punya banyak hal menyenangkan. Ini 5 di antaranya. Yang pertama adalah mobil ini menggunakan 4-wheel steering. Jadi kemampuan manuvernya saat berputar balik itu sangat mengagumkan untuk mobil sepanjang dan sebesar ini. Di putaran balik itu mobil ini nyaris tidak pernah nggak dapat. Selalu dapat, dan maneuverability-nya benar-benar seperti mobil kecil yang membuat mobil ini menjadi sangat praktis dan mudah untuk dikendarai di dalam kota atau di jalan sempit. Salah satu kunci kenapa kabin dari Range Rover ini bisa minimalis, padahal fiturnya banyak, ini adalah penggunaan tuas yang multifungsi. Seperti tuas yang ada untuk mengatur suhu ini, kalau normal dia mengatur suhu. Tapi kalau Anda tarik ke atas, tarik ke belakang, dia jadi pengatur hembusan AC. Kalau Anda tekan, dia menjadi pengatur untuk pemanas kursi. Hanya di satu tuas dengan layar yang memberikan kemampuan multifungsi. Mobil ini disiapkan untuk off-road, termasuk melewati banjir. Dan mobil ini dia bisa sampai 900 mm melewati banjirnya. Tapi kan kita nggak tahu kalau di luar itu banjirnya ini sudah masuk ke kemampuan maksimal mobil ini apa belum. Jadi mobil ini punya wet depth. Jadi wet depth indicator. Jadi ketika kita melewati air, kita bisa lihat di layar airnya itu sudah seberapa tinggi dan apakah melewati batas maksimum dari mobil ini. Itu adalah fitur yang sangat memudahkan bagi Anda yang nekat membawa Range Rover ini ke genangan air. Lantas berikutnya, profil pengguna Range Rover modern adalah orang yang biasanya memakai jas, bukan off-roader sejati. Pemakai Range Rover biasanya mementingkan kebersihan penampilan diri. Dan Range Rover sangat mengerti itu. Jadi kalau kita mau naik, terutama ketika kita turun dari mobil, walaupun mobil kita penuh lumpur, tapi lihat, pintu mengcover sampai bawah. Jadi walaupun Anda menyentuh bodi, celana yang Anda kenakan tidak akan kotor sama sekali. Mobil ini menggunakan kaca double glass untuk peredaman suara yang optimal. Dan bukan hanya di depan tapi sampai belakang menggunakan kaca double glass. Dan ketika kita tutup, sebelum dia menyentuh atas, itu dia akan memelankan laju dari power window-nya supaya menutupnya lebih halus. Dalam tes kali ini kami memang tidak mengetesnya di medan off-road berat. Tapi kapabilitas Range Rover selalu berada di atas rata-rata. Dari nenek moyangnya, mobil ini terlahir sebagai sebuah off-roader. Dan itu dipertahankan sampai sekarang. Ya tadi seperti saya bilang, lewat banjir aja bisa sampai 900 mm. Bayangkan betapa tingginya ground clearance mobil ini ketika dia di posisi paling tinggi. Hampir 30 cm untuk ground clearance-nya. Kemudian mobil ini juga memiliki sistem 4-wheel drive yang tangguh dan pintar. Jadi dia sudah dikendalikan oleh elektronik untuk tahu bagaimana pembagian tenaga yang paling efektif melewati beragam medan. Ada drive mode-nya itu ada seleksi medan dari mulai lumpur, salju, gravel, pasir, batu. Itu semuanya ada. Bahkan mobil ini juga punya pengunci diferensial dan low range. Artinya sudah sangat proper sebagai sebuah off-roader kalau Anda tega ya membawa mobil ini ke medan off-road. Serta satu lagi keuntungannya, dengan adanya tenaga listrik di mobil ini, torsinya menjadi instan. Dan itu sangat baik ketika kita di off-road yang rata-rata memang jarang menggunakan RPM tinggi. Tapi tenaga listriknya sudah tersedia dari putaran 0 sekalipun.
Bisa dibilang ini adalah mobil yang memberi paket paling komplit dari semua mobil yang pernah kami coba. Iya, mobil ini lega. Mobil ini mewah dan bergengsi. Fitur-fiturnya lengkap. Mobil ini tenaganya besar, akselerasinya cepat. Tapi pemakaian bahan bakarnya sangat irit. Bahkan Anda bisa tanpa memakai bahan bakar sama sekali. Kemudian range-nya tidak terbatas karena begitu baterainya habis, Anda tetap bisa menggunakan mesin normal, mesin siklus hybrid, dan tinggal isi bahan bakar Anda bisa kemanapun. Dia bisa ke segala medan dengan kemampuan off-road yang luar biasa. Dia tetap enak dikendarai sendiri dengan manuver yang lincah dengan 4-wheel steering. Posisi mengemudinya juga enak. Tapi dia juga enak untuk duduk di belakang dan disupiri oleh driver kita. Butuh apa lagi coba dari sebuah mobil? Oke, harganya memang mahal karena ini sebuah Range Rover. Tapi yang mengejutkan, Range Rover PHEV ini seperti tadi saya bilang, harganya lebih murah sekitar 1 miliar rupiah dibandingkan versi normalnya. Jelas ini adalah Range Rover yang value for money-nya terbaik dari semua Range Rover yang pernah ada di Indonesia. Kalau uang bukan masalah buat Anda dan Anda memang mencari sebuah SUV yang terbaik, rasanya ini sangat layak untuk Anda jadikan pilihan. Betapa tidak, mobil ini legendaris, sebuah Range Rover. Artinya ketangguhan off-roadnya sudah teruji, mobil ini fleksibel ke segala medan, di dalamnya lega, nyaman, suspensinya luar biasa, performanya tinggi, fiturnya lengkap, kualitas interiornya luar biasa. Konsumsi bahan bakarnya menjadi sangat irit dengan plug-in hybrid, bisa berjalan seperti mobil elektrik juga, serta yang paling mengagumkan, harganya lebih rendah dibandingkan yang versi non plug-in hybrid. Jadi bahkan dibandingkan SUV-SUV yang lebih mahal sekalipun, kami merasa untuk sebuah SUV super premium, Range Rover ini adalah salah satu yang terbaik yang bisa Anda miliki saat ini. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan konklusi kami ini? Jangan lupa sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa Anda klik like juga bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami bagi pengguna Android di Google Play Store. Nama aplikasinya Autodriver. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.